Halo semuanya, selamat pagi. Yang terhormat, penguji UKIN PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arya Wicaksono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta. NIM saya 2242429959. Saat ini saya mengajar di SMAK 5 Penabur, Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah peminatan di kelas 10 IPS 1 dengan materi peradaban Mesir kuno. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran saya ke depannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good morning, Sir Arya. God bless you. Oke, good morning. Terima kasih semuanya. Ayo yang belum duduk silakan bisa duduk. Ayo silakan. Yang belum duduk bisa duduk, yang belum pakai masker bisa dipakai. Oke, baik. Apa kabarnya semuanya hari ini? Ya, saya berharap kondisi kalian dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan siapa yang mau memimpin dalam doa. Ayo, doa pembuka siapa akan memimpin? Ya, silakan. Bisa dipimpin dalam doa di depan. Teman-teman dan Bapak Guru, kita belajar marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar sejarah Tuhan. Biarlah supaya ilmu yang diberikan oleh Maria bisa kami gunakan dalam saat kami belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Sinai buat doa pembukanya pada siang hari ini. Berikutnya, ya sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya mau tahu siapa yang nggak masuk hari ini. Ayo yang nggak masuk tunjuk tangan. Balik. yang masuk siapa hari ini? Kayla sakit. Ada 3 orang. Kayla Ada 5. 5. Terus yang 4 ini buat dari Kayla nggak masuk. Kemudian Marfian, Elizabeth Dina, Marfian, Marfian, terus Elizabeth. Ya. Elizabeth, kemudian. Nara sama Argana. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang nggak masuk ya. Ya, ini materi kita pada siang hari ini ya. Peradaban kuno dunia. Kalau di minggu sebelumnya kita mempelajari tentang sejarah Mesopotamia, pada hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban Mesir kuno. Ya, jadi kalau sebelumnya Mesopotamia, saat ini kita akan mempelajari tentang peradaban Mesir kuno. Baik, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Ada dari 5 orang yang nggak masuk. Ya, berikutnya saya akan membacakan aturan main dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sama seperti pembelajaran sebelumnya, aturan mainnya adalah yang pertama, silakan kalian bisa menggunakan handphone pada saat-saat di mana nanti saya suruh untuk menggunakan handphone. Kemudian kalian juga tidak boleh makan di kelas saat dalam pembelajaran ini, dan jangan tidur di kelas. Ya, seperti itu aturan pembelajaran kita. Oke, berikutnya. Ini akan kita pelajari hari ini. Ya, kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis peradaban Mesir kuno serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini.
Berikutnya, ya, apa yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan pengertian peradaban, kemudian menguraikan lahirnya peradaban Mesir kuno, menganalisis hasil-hasil peradaban Mesir kuno, serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini. Ya, ini mirip-mirip seperti peradaban Mesopotamia yang sudah pernah saya jelaskan. Ya, bedanya ini Mesir kuno, kalau sebelumnya Mesopotamia. Ini tujuan belajar kita pada hari ini. Ya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian peradaban. Jadi nanti kalian saya minta untuk menjelaskan pengertian peradaban. Kemudian siswa mampu menguraikan terbentuknya peradaban Mesir kuno. Dan ketiga, siswa mampu menganalisis hasil-hasil peradaban Mesir kuno dan mengaitkannya dengan kondisi masa sekarang. Ya, saya ingin menanyakan kepada kalian. Kemarin itu saya sempat taruh di Moodle ya tentang video pembelajaran Mesir kuno. Ya, kira-kira siapa yang sudah melihat video itu tentang pembelajaran Mesir kuno yang ada di Moodle? Ya, saya sudah pernah taruh. Oke, ada yang bisa kasih contoh atau menjelaskan bagaimana isi dari video tersebut? Ya, ayo, siapa duluan? Silakan. Ya, silakan siapa duluan? Ya, oke, Freya, silakan. Video itu tuh nunjukin bahwa dari dulu tuh Mesir kuno itu udah lumayan maju. Ada beberapa bukti-bukti, contohnya piramid. Piramid itu menunjukkan bahwa arsitektur sama matematikanya Mesir kuno dari dulu tuh udah maju. Terus ada juga penemuan bumi. Artinya kalau mereka bisa kayak awetin tubuhnya itu. Oke, terima kasih buat Freya. Bisa dikasih aplaus buat Freya. Nah, berikutnya siapa? Tadinya. Coba jelasin. Zaman dulu itu. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengadakan pretest. Silakan bisa masuk ke Moodle, bisa dikerjakan. Waktunya 7 menit. Ya, silakan kerjakan Moodle-nya. Sudah saya buka kalau nggak salah di Moodle ya. Sebelum kita masuk ke materi ya peradaban Mesir kuno, sekarang saya akan menampilkan beberapa hasil peradaban yang pernah dibuat atau dibangun oleh umat manusia. Oke, yang pertama ada yang mau tunjuk tangan, kira-kira ini namanya apa? Yuk, yang belum dapat giliran silakan. Candi Prambanan. Apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Candi Prambanan di mana tempatnya? Jogja. Di mana? Jogja. Jogja, oke, terima kasih. Ya, ini adalah Candi Prambanan. Berikutnya, siapa yang suka makan ini? Ya, ini namanya sarden, oke? Ya, bukan arden ya, sarden. Ya. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Semuanya tadi bangunan, kenapa terakhir saya tampilkan ini? Ada yang tahu nggak? Hubungannya apa sih dengan Mesir kuno? Apa? Di Mesir makan sarden, Pak. Orang Mesir makan sarden. Ayo, apa hubungannya dengan Mesir kuno? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kalau kita bicara Mesir kuno, berarti kita bicara mumi. Mumi itu diapain? Diawetkan, iya. Mumi itu diawetkan, sama sarden juga ketika dia masuk ke sini diawetkan. Ada proses pengawetannya. Nah, inilah hasil-hasil peradaban yang pernah dibuat oleh umat manusia. Ya. Berikutnya, nah, bicara peradaban, ini adalah salah satu peradaban modern, namanya metaverse. Ya, peradaban ini dulu sangat booming ketika dunia dilanda pandemi, lockdown. Orang nggak bisa keluar rumah, ya akhirnya mereka berinteraksi lewat
dunia metaverse. Mereka berinteraksi lewat yang namanya dunia digital. Bahkan mereka membuat peradaban di dalamnya, bangunan-bangunan yang menyerupai mirip seperti dunia aslinya. Nah, ini ada video sedikit tentang metaverse. Kita akan lihat sama-sama tentang perbincangan tentang metaverse tengah ramai dibahas karena Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, mengklaim ini sebagai dunia masa depan. Konsep metaverse ini bahkan digunakan dan diserap oleh kota di berbagai negara untuk merancang pola virtual. Beberapa kota diketahui mulai berambisi untuk mengadopsi konsep metaverse, termasuk juga Indonesia. Nah, seperti apakah konsep kota metaverse itu? Konsep sebuah kota di metaverse menuai pro dan kontra karena sebagian besar aktivitas penduduk dilakukan secara virtual dengan kecanggihan teknologi. Oke, ini adalah Herodotus, bapak sejarah dunia. Dia mengatakan bahwa Mesir adalah anugerah dari Sungai Nil. Ya, Herodotus mengatakan bahwa Mesir adalah anugerah dari Sungai Nil. Ini kata Herodotus. Mesir adalah anugerah dari Sungai Nil. Ini adalah gambar atau kondisi Sungai Nil yang melintasi wilayah Mesir. Ya. Nah, ini asal-usul terbentuknya Mesir. Jadi, Sungai Nil itu merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Nah, sekarang silakan kalian bisa duduk bersama dengan kelompok kalian untuk mengerjakan tugas dari saya ya. Ini materi diskusinya, ya waktunya 30 sampai 35 menit. Materinya ada 1, 2, 3. Yang nomor 4 itu bagaimana nanti kalian menyajikan atau mempresentasikan materi ini. Ya, silakan bisa berpindah dengan kelompoknya. Sambil berpindah, saya akan membagikan LKPD untuk diisi. Ya, silakan. Ini adalah lembar kerja yang bisa kalian isi, kemudian nanti dipukulkan ke saya. Ya, ini kelompoknya. Sorry ya, sebelum tampilkan. Ya, silakan bisa duduk berdasarkan kelompoknya untuk mengerjakan tugas diskusinya. Ya, silakan bisa berpindah dengan kelompoknya. Ya, saya sambil membagikan LKPD. Ya, silakan bisa dikerjakan, mulai dibikin PowerPoint-nya, waktunya 35 menit. Ya, silakan. Saya bikin.
peradaban yang tinggi itu bisa kayak peradaban sendiri itu kayak jadi kalau peradaban yang tinggi itu kayak Kayak peradaban tuh basically kayak peradaban itu basically kayak manusia kayak bersama-sama menciptakan kayak sesuatu gitu yang bisa bilang Sebagai masyarakat memiliki peradaban sendiri kan, tapi kayak maksudnya dalam terlebih itu kayak setiap zaman itu kita kayak mengrevolusi itu yang the teknologi dari the ancestor people. Oke, baik, waktunya sudah habis 35 menit. Ya, silakan kita akan mulai melakukan presentasi. Ya, jadi waktu sudah habis. Silakan untuk LKPD-nya, ya, atau lembaga kerja yang atas saya berikan itu bisa sambil dikerjakan, sambil proses ini berjalan. Tapi ingat, tolong perhatikan yang melakukan presentasi, ya, kita harus menghargai teman kita yang lagi melakukan presentasi. Baik, untuk kelompok pertama yang melakukan presentasi adalah kelompoknya Freya. Silakan Freya dan teman-teman untuk maju ke depan mempersiapkan presentasinya. Kita belum bagi slide ya. Oke, bisa dimulai. Silakan, suaranya keras. Kita akan melihat presentasi dari kelompoknya Freya, kelompok 5. Silakan, dimulai. Selamat siang Pak Arya dan teman-teman. Nah, hari ini kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan isi ekonomi. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalkan nama saya Freya. Nama saya Theo. Nama saya Calvin. Saya Katrina. Bentuknya peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno tumbuh dan berkembang di negeri Mesir, tempatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno. Freya, silakan, ada yang mau bertanya terkait presentasi yang sudah dilakukan. 1, 2, oke, siapa duluan? Mau siapa duluan? Ya, silakan sambil berdiri ya. Silakan, apa yang mau kamu tanyakan? Namanya siapa? Nama aku Nathan. Jadi aku nanya tahun periodisasi peradaban Mesir kuno tadi kan ada 3. Boleh sebutin aja itu apa sama kayak tahun-tahunnya lebih detail ya? Kalau yang baru disewa itu di tahun 2700 sampai 260 Masehi. Kalau yang pelajaran Mesir pertama itu 2000 sampai 90 sampai 178 Masehi. Kalau yang zaman Mesir baru itu 1500 sampai 1100 Masehi. Sudah? Oke, berikutnya dari Peter ya. Silakan Peter sambil berdiri. Ya, apa yang mau kamu tanyakan di kelompok ini? Tadi kan di PPT-nya ada ditulis ya, kalau banyak kota-kota yang berdiri di sekitar Sungai Nil. Kenapa ya banyak kota-kota yang berdiri di Sungai Nil? Banyak kota-kota yang ada di sekitar Sungai Nil karena sekitar Sungai Nil itu tanahnya subur, jadi dimanfaatkan untuk tadi. Sudah? Oke, ya. Berikut presentasi dari kelompoknya Freya, kelompok 5. Mari kita berikan applause untuk terima kasih Freya dan teman-teman. Silakan bisa duduk. Berikutnya kelompoknya Aldrich. Ya, silakan kelompoknya Aldrich. Baik, jadi kita sudah menyaksikan presentasi yang luar biasa dari teman-teman kalian. Dan karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa menampilkan semua kelompok. Jadi hanya beberapa kelompok yang bisa mewakili untuk melakukan presentasi. Yang lain-lainnya kurang lebih sama dan
kita akan lanjut lagi. Ya, ini hasil-hasil peradaban. Sorry ya. Nah, ini hasil-hasil peradaban dari Mesir kuno. Di situ kenapa saya keluarin piramida dan candi Prambanan? Ada yang tahu nggak? Pembangunan dari masa-masa kuno. Kenapa? Yang pembangunan dari masa kuno yang berbentuk kayak tidak mungkin untuk dibangun. Siapa namanya? Marisa. Marisa. 21 Pak. Oke, menurut Marisa adalah pembangunan dari masa kuno ya? Iya. Ada lagi ya? Kira-kira punya keterkaitan nggak sih antara piramida dengan Prambanan, candi Prambanan? Ada? Siapa? Peter atau rekannya? Peter coba. Mungkin bentuknya sama-sama runcing ya. Oke, jadi sadar nggak sih, baik candi Prambanan maupun candi piramida, baik piramida itu merupakan tempat pemakaman. Dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat pemakaman bagi raja mereka masing-masing. Ya, kita akan lanjut lagi. Berikutnya apa ini? Kenapa saya tampilin ikan asin? Nanti bisa jawab nggak? Apa? Oke, pengawetan ya. Siapa namanya? Stefania Arisa. Ikan asin diawetin pakai apa? Garam. Namanya ikan asin. Gak mungkin pakai gula. Ya. Kenapa saya tampilkan ikan asin? Bukan berarti orang Mesir suka makan ikan asin atau hasil peradabannya ikan asin, bukan. Kita melihat dari sudut pandang pengawetannya. Ya. Sama seperti gambar ini, sate. Kenapa? Ya, mumi. Ini salah satu tradisi pengawetan mayat yang dilakukan oleh orang Mesir, yaitu mumi, membuat mumi. Kenapa orang Mesir bikin mumi? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa orang Mesir bikin mumi? Karena kan di kepercayaan Mesir itu kalau misalnya habis mati kan ada rohnya. Terus jadi kalau misalnya rohnya itu bakal tetap ada kalau misalnya jasadnya itu tuh nggak hancur. Jadi kalau misalnya jasadnya hancur itu rohnya bakal. Siapa nama? Calvin Lewis. Oke, terima kasih Calvin. Ya, jadi orang Mesir itu punya kepercayaan kalau roh mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu akan tetap bersama-sama dengan mereka selama jasadnya nggak hancur. Itu makanya mereka membuat yang namanya mumi. Pertanyaan berikutnya, saya bisa jawab ya. Kenapa yang dibumikan atau dibuat mumi adalah golongan bangsawan, bukan rakyat jelata? Coba Nathan. Karena proses mumifikasi pada masa itu sama. Kenapa mahal? Bahan-bahannya yang terbatas. Bahan-bahan terbatas. Adris, ada masukan lain? Hanya kaum bangsawan saja yang layak untuk hidup. Oke, terima kasih buat Aldris, buat Nathan. Ya, kenapa hanya kaum raja saja yang dimumikan? Yang pertama faktor biaya. Biayanya sangat mahal. Hampir semua barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mumi itu impor. Bahkan salah satunya diimpor dari Indonesia. Apa kira-kira? Garus. Apa? Kapur garus. Kapur garus. Ya, salah satu bahan untuk membuat mumi adalah kapur barus. Kapur barus itu asalnya dari Pulau Barus di Sumatera sana, dan memang hanya ada di Pulau Barus kapur itu. Nah, bagaimana untuk proses pembuatan muminya itu sendiri? Ya, kita akan saksikan bagaimana mumi itu dibuat kurang lebih seperti ini. Tetapi bukan film horor. Ini adalah mumi seorang pria muda bernama Heraklius. Dia meninggal di Mesir pada abad pertama ketika dia berumur sekitar 20 tahun. Mumifikasi dikembangkan oleh Mesir kuno untuk melestarikan tubuh dan untuk kehidupan setelah kematian. Biasanya, semua organ dalam dihilangkan sebelum mumifikasi dengan eksepsi jantung.
Tetapi dalam kasus ini jantung diangkat dan paru-paru dibiarkan utuh. Berikutnya tubuh ditutupi dengan garam dalam kurun waktu selama 40 hari sampai semua kelembabannya hilang. Minyak wangi dan resin tanaman diusulkan pada tubuh Yunani. Dan jangan lupa berkontribusi di channel ini. Oke, itu tadi adalah sedikit proses tentang pembuatan mie. Pertanyaan dari saya, kira-kira apa yang bisa dipelajari dari proses pembuatan mie? Apa yang bisa diambil, bisa dipelajari? Selain mengawetkan juga sama. Selain dari pengawetan, kira-kira berarti mereka harus mengenal apa? Apa? Anatomi tubuh. Oke, sistem anatomi tubuh manusia. Terima kasih, Brian. Ya, berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ini ada post-test. Silakan bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Yuk, balik lagi, kerjakan post-testnya. Saya akan buka tesnya dulu ya. Ya, silakan prosesnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, proses Mesir kuno, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, waktunya adalah 8 menit. Sejauh mana pengetahuan kalian ya, dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan siang hari ini ya. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi Mesir kuno siang ini. Oke, berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini artinya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, saya ingin silakan sampai mau berefleksi boleh maju ke depan. Ayo. Ya, silakan maju ke depan. Namanya siapa? Yuriko Luis, betul? Oke, silakan Yuriko. Ada ke sana, teman-temanmu. Silakan. Ya, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kesimpulannya itu kita bisa tahu apa yang dihasilkan dari sebelum ini itu masih berguna sampai sekarang dan biasanya juga digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan terus kita juga bisa tahu lebih banyak lagi tentang sejarah-sejarahnya, kan memang ya pelajarannya sejarah kan. Terus kita juga bisa mengenal lebih tentang kehidupan Mesir kuno zaman dulu ya. Ya udah gitu doang. Oke, kita kasih aplaus buat berikutnya lagi yang ingin memberikan kesimpulan. Oke, Yusuf, silakan Yusuf. Yang keras suara Yusuf. Ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui dan mengenal peradaban Mesir kuno yang kita harus belajar serta apa kemajuannya dan keberadaan mereka seperti kemajuan dalam pembangunan, kedokteran dan lain-lainnya. Dan belajar tentang mengapa bumi dibuat dan itu kita juga belajar tentang apa sih atau bagaimana cara terbentuknya peradaban Mesir kuno. Sudah? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat lagi. Apa lagi? Oke, Marisa silakan. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke.
Oke, itu tadi adalah refleksi atau kesimpulan yang dari teman-teman kalian. Nah, sebagai kesimpulannya adalah peradaban masa sekarang itu tidak dapat dilepaskan dari peradaban masa lalu. Dan karena apa yang ada di masa sekarang sesungguhnya merupakan pengembangan dari peradaban masa lalu. Berikutnya, kreativitas dan inovasi yang dimiliki manusia dari masa ke masa membuat hasil-hasil peradaban terdahulu mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan masa sekarang, sehingga masih relevan untuk digunakan hingga saat ini. Contoh, misal bagaimana masyarakat Mesir kuno melakukan pengawetan terhadap mayat. Hari ini yang namanya konsep mengawetkan itu terjadi, terutama dalam bidang makanan. Ya, banyak makanan-makanan instan yang melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Ya, itu salah satu yang bisa kita ambil. Kemudian bagaimana anatomi tubuh, bagaimana orang Mesir dengan bikin mumi mereka menguasai anatomi tubuh dan akhirnya ya bisa digunakan oleh masyarakat pada masa sekarang. Anatomi tubuh. Oke, jadilah lebih baik dari hari kemarin ya. Jika kalian berperan dalam atau bersumbangsi dalam membangun sebuah peradaban, ya hasilnya lebih baik daripada hari kemarin. Ini materi kita selanjutnya masih di peradaban Mesir kuno. Ya, jadi di pertemuan kita selanjutnya minggu depan masih di peradaban Mesir kuno. Cuma yang akan kita pelajari yang pertama, Mesir kuno dilihat dari sudut pandang sosialnya, ya pembagian sosial atau kelas sosialnya, kehidupan sosialnya, dan Mesir kuno dilihat dari sistem kepercayaannya. Ya, kita akan bicara tentang dewa-dewa yang ada di Mesir kuno. Selain itu juga kita akan berbicara dengan sistem pemerintahan. Jadi sistem sosial sama sistem pemerintahan nanti kita akan menggabungkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan materi hari ini, silakan di sini ada penilaian diri. Kalian bisa scan QR code-nya, kemudian diisi. Dan waktunya adalah 3 menit. Ya, penilaian diri ini nggak perlu nyontek, nggak perlu lihat Google karena nggak ada jawabannya di Google. Ya, ini berdasarkan penilaian diri untuk kalian sendiri. Dan silakan bisa di scan QR code-nya, kemudian diisi masuk dalam Google Form. Ya, waktunya 3 menit. Oke, sudah diisi penilaian dirinya. Besok. Nah, kalau sudah, silakan bisa di submit penilaian dirinya. Oke, kalau udah kita akan lanjut ya. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, saya minta LKPD-nya atau lembar kerjanya bisa dikumpulkan ke saya. Ya, secara kolektif silakan bisa dikumpulkan ke saya LKPD-nya atau lembar kerjanya. Ya, pastikan sudah diberi nama, diberi kelas. Oke, bisa dikumpulkan. Ayo, jangan dibawa pulang. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Ada lagi yang belum? Silakan. Itu punya siapa di meja? Masih ada? Ya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat peserta kalian ya, buat kalian dalam pelajaran ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, silakan sampai akan menutup dalam doa. Oke, bisa maju ke depan ya. Silakan ditutup dalam doa.